Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan berbicara tentang awal bulan puasa, karena masyarakat menunggu-nunggu pada bulan ini kapan kita akan mulai puasa. Puasa merupakan suatu kewajiban dari Allah SWT sebagai rukun Islam. Tentu juga kita harus berpatokan kepada petunjuk-petunjuk Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Pak Sofyan, saya ingin interview atau wawancara sedikit. Kapan kita mulai puasa dan apa dasar kita berpuasa? Bisa jelaskan? Dalam penentuan bulan puasa, termasuk juga dalam penentuan awal bulan Hijriyah, ada dua metode yang saat ini berkembang termasuk di Indonesia. Ada teori hisab dan juga ada teori ru'yah. Meskipun keduanya sebenarnya bisa digabungkan sama-sama sebagai proses penentuan awal bulan. Hisab dia memperkirakan kapan munculnya awal bulan baru. Sedangkan ru'yah sebagai verifikasi dari hisab itu, apakah memang hasil hisab itu sudah benar ataukah tidak. Jadi dua ini yang saat ini berkembang di Indonesia. Dan terkait dengan yang ada di Indonesia, dua teori ini dipakai oleh dua ormas yang berbeda kebetulan. Nah, ormas apa itu? Kalau ormas yang terbesar saat ini Muhammadiyah, NU maksud saya. Kalau NU dia menggunakan ru'yah. Kalau Muhammadiyah dia menggunakan hisab. Meskipun Muhammadiyah juga melakukan ru'yah, NU juga melakukan hisab begitu. Karena tidak bisa ru'yah tanpa melakukan hisab, hisab pun tidak bisa tanpa ada observasi sebelumnya. Nah, dua ini berangkat dari satu hadis yang sama sebenarnya. Tapi diinterpretasikan dengan makna yang berbeda. Apa itu? Hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu." Nah, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian umatku, sabda Nabi, karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah atau lebaranlah juga karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, kalau kalian ada mendung, faqduru lahu, maka takdirkanlah, secara tekstual begitu. Tapi pemaknaan ro'a oleh Muhammadiyah dimaknai sebagai hisab. Melihat itu tidak hanya dengan mata, tetapi juga bisa dengan ru'yah ro'a bil ilmi, dengan mengetahui kapan masuknya hilal. Tapi NU ya memaknai ro'a itu sebagai melihat secara langsung. Jadi harus dilihat langsung, diteropong langsung, diobservasi langsung apakah sudah masuk hilal atau belum. Itu yang menjadi penanda awal bulan. Berangkatnya sama tapi pemaknaannya berbeda, sehingga dua ormas ini memaknai masuknya awal bulan dengan cara yang berbeda, dengan metode yang berbeda. Ada hisab, ada ru'yah. Tapi ormas NU sering nggak melakukan hisab, walaupun mereka jarang, misalnya dikatakan lebih cenderung kepada ru'yat hilal, melihat dengan mata kepala. Sering nggak mereka melakukan untuk menghisab? Seperti yang saya bilang tadi, dua metode ini sebenarnya ibarat dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa melakukan ru'yah tanpa melakukan hisab sebelumnya. Karena apa? Karena di hisab itu, di penentuan perhitungan itu, kita juga menentukan ketinggian hilal sekarang berapa, kemudian kapan ijtima'nya, kapan konjungsinya, kemudian apakah sudah mungkin untuk dilihat atau tidak. Nah, itu yang diprediksi kapan tanggal 29-nya. Karena kalau tanpa melakukan hisab sebelumnya, mereka nggak bawa data, kita nggak bawa data ketika observasi itu, maka kita akan kebingungan apa yang mau diru'yah.
azimut hilalnya berapa, itu juga dilakukan dihisab dulu, dihitung dulu sebelumnya. Jadi saya bilang tadi, ru'yah tanpa melakukan hisab juga tidak bisa. Hisab tanpa melakukan ru'yah juga tidak mungkin ada begitu. Oh, baik. Berarti dua ormas ini sangat menggunakan keilmuan ru'yah atau keilmuan secara ilmi, ya, atau penglihatan secara ilmi atau penglihatan secara mata kepala. Nah, terus mendekati besok ini kita akan bulan puasa ini. Ada ceritanya akan puasa pada hari Kamis kah, atau Rabu kah, atau Selasa kah? Ini saya belum tahu. Coba kalau apa menurut Ustaz, kapan kita puasa pada bulan ini? Nah, pemerintah melalui Kementerian Agama menawarkan kriteria penentuan awal bulan itu, ada istilahnya imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu kemungkinan untuk bisa diru'yah untuk mengakomodir dua aliran ini. Ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yah. Oke, boleh diru'yah. Boleh menggunakan dengan ru'yah, tapi dengan kriteria hisab yang sudah bisa diru'yah. Yakni di atas 2 derajat. Nah, karena kalau di bawah 2 derajat ketinggian hilal ketika tenggelam matahari pada tanggal 29 itu, jika di bawah 2 derajat maka tidak mungkin akan bisa diru'yah. Apalagi dengan mata telanjang, dengan teropong pun tidak mungkin akan bisa diru'yah. Sehingga pemerintah punya kriteria di atas 2 derajat yang mungkin bisa diru'yah. Sehingga itu yang mengakomodir semuanya. Nah, terkait dengan tahun 1442 Hijriah kali ini, Ramadan kali ini, menurut hisab ketinggian hilal di Indonesia rata-rata 3,5 derajat. Jadi sudah di atas 2 derajat. Dengan kriteria itu, maka kemungkinan besar dan secara hisab sudah bisa dipastikan sebenarnya kita akan berpuasa pada hari Selasa. Pada Selasa. Berarti malam Selasa sudah mulai tarawih itu ya, Ustaz? Insya Allah kalau menurut teori hisab. Pun juga teori imkanur ru'yah ini sudah mungkin bisa diru'yah. Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana keputusan kita juga menunggu keputusan di sidang isbat yang resmi secara hukum, yang diakui sebagai yang mengambil keputusan kapan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Berarti kita tetap nunggu pemerintah dulu. Tetap nunggu pemerintah, tapi prediksi saya kalau sekiranya besok tidak bisa diru'yah, maka kemungkinan besar NU akan melakukan istiqmal, menggenapkan puasanya menjadi 30 hari. Oh gitu. Okay. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Insya Allah kita akan puasa pada besok Selasa, tapi tetap menunggu pengumuman dari pemerintah yang sudah kita ikuti, seperti yang sudah lama kita ikuti seperti itu, dan insya Allah kita akan berpuasa pada hari Selasa besok. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.